Halo, balik lagi di channel gua. Kali ini gua bakal ngerakit dan juga review Sword Strike dari Wujimoxing. Oke, langsung aja kita unboxing dan kita lihat isi boxnya. Nah, untuk runnernya ini finishingnya udah doff gitu ya, matte, jadi kasar gitu ini, berasa banget. Kualitas plastiknya cukup bagus. Dan juga untuk part-part runnernya itu udah banyak banget yang undergate, jadi gue rasa ngerakitnya bakal fun banget dan gue nggak bakal banyak-banyak ngamplas ya. Kita dapat mechanical hand juga di sini. Kita juga dapat water slide decal, tapi di sini belum dapat stand base-nya ya. Oke, langsung aja kita rakit kitnya. Halo, balik lagi di channel gua. Kali ini gua bakal bahas Sword Strike dari Wujimoxing, dimana kode boxnya ATH001 ya. Nah, ini dia kitnya. Kitnya keren banget menurut gua. Dia pakai finishing matte gitu ya, jadi doff. Nah, kalian kalau lagi ngerakit, kalau bisa tangannya jangan kotor ya, takutnya nanti nempel di kitnya dan nggak bisa hilang takutnya. First impression untuk si Wujimoxing ini, gue baru pertama kali rakit dan menurut gue snap fitnya nggak terlalu keras banget ya, cukup oke lah buat bootleg ya, dan detailnya juga dapat banget, kepalanya juga cukup rapi, cukup cakep. Tapi yang jadi masalah di ini aja nih, mungkin bagian di atas kepalanya ini yang kayak alis ini, itu terlalu nutupin mata ya, jadi kelihatannya strike-nya lagi marah gitu. Dan untuk stiker di sini nggak dapat stiker, tapi dapatnya water decal. Jadi di mata tuh ini yang gue pakai water decal ya, kurang mengkilap gitu. Di sini dapatnya water decal, nggak dapat stiker biasa. Nah, ini tampak belakangnya. Detailnya benar-benar rapih banget, cakep banget. Emang Wujimoxing ini ngopi bener-bener dari Dragon Momoko sih. Banyak yang bilang Dragon Momoko detailnya lebih bagus dari yang Bandainya ya untuk strike ini ya. Dan banyak yang bilang juga Wujimoxing ini reborn-nya gitu dari si Dragon Momoko. Semoga aja nanti kit-kit Wujimoxing keluar lagi ya, tipe-tipe lainnya. Yang baru tuh ada Akatsuki. Semoga itu juga bagus banget ya, kayak kit ini. Oke, kita bahas dari aksesorisnya apa aja yang didapat. Nah, ini kita dapat ini bahu tambah bahu gantinya. Cuman part ininya nggak ada ya sebenarnya. Part yang ini nggak ada. Jadi kalau kalian mau tuker itu mesti gantian. Oh, dapat rifle. Terus ini untuk masukin ini ya, stand base. Ini untuk ganti nanti kalau misalnya kalian mau masukin ke Perfect Strike. Ya, joinnya kecil banget. Lalu ada dua knife-nya yang bisa dilipat, pisaunya. Dilipat. Ya, kebalik lipatnya. Dilipat gini, lalu dimasukin ke bagian pinggangnya, bagian waist-nya. Dimasukin ke sini. Terus bisa ditutup. Oke, lalu dapat beam efeknya. Nah, ini untuk yang bagian ini. Jadi bisa dicopot lalu dipasang gini. Oke, satu lagi buat di sini di atas. Buat di atas ini. Nah, yang satu udah gua pasang di pedangnya. Untuk efek beamnya cukup bagus, mengkilap. Lumayan lah. Lalu satu lagi dapat ini pisau pengganti untuk yang ujung ini. Jadi ini bisa diganti, ditukar sama yang ini. Tapi karena yang ini ya, yang putihnya banyak. Untuk runner lebih sebenarnya banyak banget. Ini salah satu runner lebih yang utuh, nggak kesenggol sama sekali. Tapi kalau mau dijadiin pedang, ini kan sebenarnya part pedang ya. Mau dijadiin pedang satu lagi nggak bisa, karena part putih ininya nggak ada. Sama gagangnya nggak ada. Lalu kita juga dapat water decal, water slide decal, berikut sama kabel wirenya untuk ganti ini. Untuk extension dari sini nih, dari sini dimasukin ke sini kabelnya, jadi shieldnya kayak bisa nyerang gitu.
Oke, sekarang kita bahas dari kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya tadi, plastiknya itu bener-bener rawan banget stretch mark ya. Jadi kalian harus bener-bener hati-hati ngerakitnya. Ketekuk terlalu kenceng nanti bakal kelihatan stretch marknya. Jadi gua saranin kalian hati-hati buat ngerakitnya. Dan kalau bisa jangan dibongkar-bongkar gitu. Kalau udah kepasang, jangan sampai salah gitu tahapannya. Nanti kalau kalian bongkar takutnya kelihatan stretch marknya. Part yang loose hampir nggak ada ya. Cuman ini doang nih. Ini aja. Ini cepet copot di vivinnya. Sama satu lagi di bagian bawah sini. Ini juga kadang suka cepet copot ya. Ini kebetulan lagi keras nih. Nah tuh. Ini cepet copot. Sisanya hampir nggak ada gitu. Semuanya rapih. Bener-bener keren banget kit ini. Emang makanya Dragon Momoko harganya naik terus ya. Dulu harganya cuman berapa, sekarang harganya udah selangit. Ini Dragon Momokonya tuh gue lihat di marketplace tuh sekitar 700 sampai 800 ribu. Bener-bener wah banget. Sementara dulu waktu PO paling sekitar 300 ribuan doang ya. 300-400 ribuan doang. Nah, sekarang udah segitu harganya Dragon Momoko. Makanya Fujimoxing ini salah satu alternatif kalau kalian pengen beli Dragon Momoko, karena ini bener-bener mirip banget kayak Dragon Momoko punya. Dari yang gue lihat di review YouTube ya, karena gue juga nggak punya Dragon Momoko. Kita juga dapat mechanical hand, ini mechanical handnya. Nah untuk tangannya juga cukup bagus ya, mechanical handnya nggak ampas-ampas banget. Gue coba untuk ngangkat pedang juga masih bisa. Langsung aja kita bahas artikulasinya ya. Buat artikulasinya kita copot dulu backpacknya biar gampang. Oke, kita mulai dari kepala dulu. Oke, ini bisa nengok kiri kanan, bisa muter juga 360 derajat, bisa maju mundur, bisa naik turun. Turunnya cukup jauh, naiknya tapi nggak terlalu banyak ya. Oke, untuk tangannya bisa lebih dari lurus ya. Lalu untuk bahunya bisa digeser turun naik. Yang ini juga sama, tapi ini agak sedikit seret ya. Lalu tangannya bisa dilipat sejauh ini ya, karena pakai double join. Tangannya bisa dilipat sejauh ini, bisa sampai nempel ya. Terus ini juga bisa diputer. Tangannya bisa turun naik sedikit. Oke, untuk bagian waistnya ini depan bisa dinaikin sampai atas. Ya, bisa sampai atas. Kakinya bisa nendang sejauh ini ke depan, ke belakang juga bisa jauh. Pelan-pelan karena agak seret ya. Oh, di sini juga bisa diturun naikin ya di bahunya. Ini bisa diturun naikin. Waist sampingnya bisa diangkat sejauh ini. Lalu bagian siku kakinya bisa ditekuk jauh ke belakang sampai rapet. Jadi untuk artikulasi pasti enak banget. Cuman kalian agak hati-hati karena ini agak seret kalau menurut gua, jadi takutnya kalau kalian paksa patah ya. Lalu di sini ada artikulasi. Ini kaki bawahnya juga. Kaki bawahnya bisa ditekuk sampai segini, lurus. Ini juga bisa pivot kiri kanan. Nah, untuk pinggangnya dia bisa digeser kiri kanan sedikit. Lalu bisa maju mundur. Ini juga sedikit. Oke, kesimpulannya menurut gua kit ini worth it banget buat dibeli ya. Kitnya benar-benar solid. Hampir nggak ada part yang loose gitu, walaupun digoyang-goyangin kayak gini pun dia kuat ya, nggak cepet copot ya. Ini benar-benar solid banget kitnya, dan detailnya benar-benar bagus banget menurut gua. Sayang banget menurut gua Bandai ngeluarin Perfect Strike-nya tuh Bandai ya, harganya selangit. Gua cek itu sekarang MG Perfect Strike-nya tuh bisa hampir 3 juta ya. Dan buat kaum kayak gua kayaknya belum bisa deh buat beli Perfect Strike semahal itu. Jadi ya gua suka banget sama desain Strike Gundam ini.
Akhirnya beli Uji Moxing ya, tahu bootlegnya. Walaupun harga bootlegnya gue bilang nggak bisa dibilang murah juga ya. Untuk harga 450 ribuan, bootleg MG tuh bisa dibilang cukup mahal ya. Karena biasanya bootleg MG di harga 350 ribuan ya. Tapi dengan detail sekeren ini yang didapat dan nggak banyak PR gitu yang mesti dikerjain supaya kita jadi solid, gue rasa kit ini worth buat dibeli kok. Cocok dan layak banget buat dibeli. Finishing flatnya juga bikin kit ini jadi kelihatan mewah. Dan juga dapat water decal langsung ya. Walaupun water decalnya nggak terlalu banyak, tapi cukup oke lah. Nah, untuk rating sendiri, kit ini gue bisa kasih rating di 8,5 dari 10 ya. Karena kitnya benar-benar bagus dan worth banget, layak banget buat dibeli. Oke, dengan segala artikulasi yang ada, kit ini bisa diposisiin kayak gini. Oke, segitu aja video dari gua. Like kalau suka video ini, dan juga jangan lupa di subscribe buat teman-teman semua biar gua tetap semangat buat bikin video. Thank you semuanya. Bye, see you di next video.